Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ayat ke-7 hingga ayatnya yang ke-33. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-23 hingga ayat ke-30. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, ajarlah kami menyambut firman-Mu dengan kerendahan hati. Biarlah hidup kami menjadi tanah yang subur bagi benih kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 11 ayat 23-30. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara, menanggung pukulan di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku menerima cambukan dari orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan tanpa menyebut banyak hal lain lagi, bebanku sehari-hari yaitu keprihatinanku terhadap semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah bernyala-nyala hatiku? Jika aku harus bermegah, aku akan bermegah atas kelemahanku. Sahabat Scripture Union Indonesia, perasaan frustasi Paulus terhadap para rasul palsu memuncak menjadi kecaman yang sangat keras, bahkan juga sesumbar ironis. Di sini Paulus, seperti orang gila dan dalam kebodohan, membanggakan banyak prestasinya, seolah-olah bersaing dengan kelakuan para rasul palsu musuhnya. Yang terlihat gemilang dan penuh keberhasilan mungkin justru adalah pengajar dan rasul palsu. Mereka fasih berbicara, hidup dengan nyaman, bahkan mendapat penghormatan dari jemaat Korintus. Sebaliknya, Paulus dianggap lemah, miskin, dan kurang berpengaruh. Paulus menegaskan bahwa ia tidak menerima upah dari jemaat Korintus, bukan karena ia tidak layak, tetapi karena ia tidak ingin Injil dipandang sebagai sarana mencari keuntungan. Ia rela bekerja keras dan menanggung kekurangan agar pelayanannya tetap murni di hadapan Allah. Ironinya, sikap rendah hati dan pengorbanannya justru membuat sebagian orang meremehkannya. Tetapi disinilah letak kritik Paulus terhadap para rasul palsu. Paulus justru membanggakan kelemahannya. Namun semua itu bukanlah tanda kegagalan, melainkan bukti kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan. Dunia mungkin menganggap penderitaan sebagai kelemahan, tetapi bagi Paulus di sanalah kuasa Kristus nyata. Pada zaman sekarang, mungkin mengenali ketulusan pelayan Tuhan dari popularitas publik tetap sama sulitnya seperti pada zaman Paulus. Mengakui kegagalan dan kelemahan secara otentik bukanlah tanda kelemahan. Di tengah tendensi mengumbar prestasi dan membesarkan diri, mengakui kegagalan justru adalah tanda kekuatan dan keberanian. Bahkan di dalam frustasi dan kemarahan, Paulus terhadap rasul palsu tersimpan kerendahan hati dan kesetiaan melayani. Paulus mungkin kalah cemerlang dibanding para rasul dan pengajar palsu. Namun, Paulus memilih untuk berbangga atas kelemahannya. Berbanggalah dalam kelemahan agar kita membesarkan bukan kekuatan diri sendiri, melainkan
kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Sang Guru Agung, Kristus Yesus, ajarlah kami tidak menyembunyikan kelemahan kami, melainkan menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, sebab di sanalah kuasa-Mu dinyatakan dengan sempurna. Di dalam nama-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.